Bagaimana ketentuan dari tes SKD, CPNS, dan juga sekolah kedinasan? Mulai dari kisi-kisi soalnya, ketentuan kelulusan dari SKD CAT, serta tips dan trik cara menjawab soal SKD CAT tersebut. Kita akan bahas lengkap di video ini, jadi pastikan teman-teman tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Min Umri dan masih di channel Mr. Mili. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan kalian tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi terkait dengan perkembangan penerimaan CPNS, sekolah kedinasan, dan juga P3K. Nah, di kesempatan ini kita akan bahas tuntas atau kita kupas terkait dengan salah satu tahapan tes dari pendaftaran CPNS dan juga sekolah kedinasan, yaitu tes SKD CAT atau seleksi kompetensi dasar menggunakan sistem CAT. Nah, apa itu SKD CAT? SKD CAT ini adalah tahapan kedua dari rangkaian penerimaan baik CPNS ataupun sekolah kedinasan. Tahapan pertamanya adalah pendaftaran online atau administrasi. Tahapan keduanya adalah tes SKD CAT. Nah, tes SKD CAT ini banyak sekali teman-teman yang gugur pada tahapan tes SKD CAT ini. Karena mengapa? Karena mulai dari kisi-kisi ataupun ketentuan penilaiannya ini sangatlah bisa dibilang rumit ataupun sangat susah ya kalau teman-teman tidak belajar. Nah, maka dari itu kalian sebelum kalian melaju ke tahapan SKD CAT, alangkah lebih baiknya untuk para pendaftar atau para pelamar ini mengetahui dulu bagaimana penilaian ketentuan kisi-kisi soal dari SKD CAT ini. Jadi pastikan teman-teman simak videonya sampai selesai agar tidak ada informasi yang ketinggalan. Nah, teman-teman semuanya, untuk kalian ketahui bahwa tes SKD CAT ini baik teman-teman yang ingin mendaftar CPNS, ingin mendaftar sekolah kedinasan, atau teman-teman yang mengambil formasi instansi Kemenkumham, instansi kejaksaan, atau sekolah kedinasan IPDN, STMKG, atau Poltekkip ya, Poltekkip, tes SKD CAT ini sama, tidak ada yang berbeda. Mulai dari cara menjawab soalnya, mulai dari kisi-kisi soalnya, penilaian ketentuannya itu sama. Jadi teman-teman kalau belajar SKD CAT bisa kalian gunakan walaupun kalian mau mendaftar CPNS apa saja, sekolah kedinasan apa saja, karena soal dan ketentuannya itu sama. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Kemudian sebelum teman-teman mengikuti pelaksanaan tes SKD CAT ini, kalian nanti akan diarahkan untuk mencetak kartu pendaftaran atau kartu ujian dari tes SKD CAT ini. Mencetaknya di mana? Mencetaknya di akun SSCSN kalian masing-masing. Kalau sekolah kedinasan di akun Dikdin kalian masing-masing. Jadi kalian login, kemudian kalian nanti akan ada tampilan atau kalian melihat satu tombol untuk tempat mencetak kartu peserta ujian SKD CAT ini. Nah, kalian nanti cetak, maka akan muncul kartu ujian tes SKD CAT teman-teman semuanya. Nah, yang harus kalian ketahui bahwa tombol cetak kartu ujian SKD CAT ini hanya untuk teman-teman yang lolos tahapan administrasi atau pendaftaran online. Kalau kalian tidak lolos ya tidak akan muncul ya. Atau dengan kata lain kalian gugur, maka tidak akan ikut tes SKD CAT. Tes SKD CAT kalian bisa lalui pada tahapan ini atau tahapan kedua ini kalau kalian dinyatakan lulus pada tahapan pendaftaran atau seleksi online pada tahapan pertama atau pada tahapan awal. Jadi mencetaknya di akun SSCSN atau akun Dikdin teman-teman semuanya. Semua formasi, semua instansi sama. Mencetak kartu SKD CAT itu di akun SSCSN untuk CPNS atau di akun Dikdin untuk teman-teman yang mendaftar sekolah kedinasan. Nah, untuk cara melihat jadwal tesnya ini, sebenarnya kalian saat mencetak kartu peserta ujian SKD CAT di tabel tersebut sudah akan ada petunjuk di mana kalian akan tes. Tetapi terkadang tidak secara detail ya, menjelaskan jam keberapa, sesi keberapa. Nah, itulah alangkah lebih baiknya kalau di Kemenkumham itu
selain kalian melihat jadwal pelaksanaan SKDCAT di kartu ujian, kalian juga akan melihat jadwalnya itu yang secara tepat, mulai dari tanggal berapa kalian ujian, di mana lokasinya, hari apa, jam berapa, sesi berapa, itu di website instansi. Kalau Kemenkumham di website CSN kemenkumham.go.id. Nanti kalau di Kemenkumham itu tampilannya seperti gambar samping ini ya, di atasnya itu ada tempat wilayahnya atau lokasi tesnya, kemudian ada tanggal dan hari apa kalian tesnya, tanggal berapa, sesi keberapa, kemudian waktunya, jam berapa ya, kemudian nomor urut kalian itu sudah ada. Nah, begitupun berlaku untuk instansi lainnya ataupun sekolah kedinasan lainnya. Jadi selain kalian melihat jadwal pelaksanaan SKDCAT itu di kartu ujian, kalian juga bisa melihat di website instansi masing-masing. Tentu SKDCAT ini hanya 1 hari sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia. Nah, untuk tempatnya ini berpindah-pindah terkadang setiap tahun ya. Tahun ini beda, tahun depan juga tempatnya beda lagi. Jadi tidak sama setiap tahun tempatnya. Tergantung MOU atau kesepakatan dari instansi dan juga penyelenggara dari BKN. Untuk pakaian dalam pelaksanaan tes SKDCAT ini sebenarnya seperti layaknya kalian mau melamar pekerjaan ya. Untuk baju lengan panjang warna putih ya. Baju lengan panjang pakai kerah, bukan kaos oblong, tidak ada motif, tidak ada corak atau logo ya. Kemudian untuk celana, ini celana berbahan dasar, tidak dibolehkan celana jeans atau chinos, dan celana berwarna hitam wajib berbahan dasar. Untuk perempuan boleh memilih, mau menggunakan celana boleh, mau menggunakan rok boleh. Kalau rok ya yang sopan lah ya. Setidaknya kalian menggunakan rok yang panjang. Untuk jilbab, kalau untuk wanita yang mengenakan hijab, hijabnya warna hitam saja. Untuk variasi ya bebas lah. Yang tidak menggunakan hijab, silakan rambutnya dirapikan saja. Kemudian untuk laki-laki rambutnya tidak perlu dipotong pendek seperti ini. Yang penting dirapikan saja, tapi jangan gondrong ya. Kemudian untuk sepatu ini sepatu pantofel. Kalau untuk laki-laki atau sepatu PDH. Sepatu kerja lah, warna hitam. Tidak boleh sepatu olahraga. Kemudian untuk wanita boleh menggunakan flat shoes juga boleh, menggunakan heels juga boleh, atau sepatu pantofel yang perempuan kan ada. Jadi seperti pansus atau yang ikut paskibraka. Nah itu seperti itu disarankan. Atau kalau tidak ada, gunakan sepatu flat shoes asalkan warnanya warna hitam. Kemudian nanti yang dibawa saat tes ujian SKDCAT tersebut, yang pertama KTP atau KK, kalau nggak ada KTP bisa menggunakan kartu keluarga. Kemudian kartu ujian SKDCAT yang sudah dicetak di akun SCSN atau Dikdin. Kemudian teman-teman juga membawa alat tulis, biasanya diminta hanya pensil. Nah, tidak disarankan membawa yang lain, seperti jam tangan, antingan ya, atau gelang, perhiasan lah. Itu kalau hilang bukan tanggung jawab dari panitia. Selanjutnya untuk tes KDCAT ini kalian nanti datang sesuai dengan jadwal dan hari yang telah ditentukan, di mana tempatnya. Kemudian di sana sudah disediakan laptop atau komputer. Jadi kalian tidak perlu bawa laptop atau komputer sendiri. Cukup kalian bawa diri kalian dan juga pakaian yang telah ditentukan, dan seperti KTP, KK, kartu ujian tadi kalian bawa, datang ke tempatnya, dan nanti kalian di sana akan menjawab ya tes SKDCAT tersebut. Kalian akan diberikan soal sebanyak 110 soal pilihan ganda secara berurutan dari nomor 1 sampai dengan nomor 110, dan dikerjakan dalam waktu 100 menit. Jadi 110 soal pilihan ganda kemudian kalian kerjakan dalam waktu 100 menit. Nah, itu untuk soal dan juga waktu dalam pelaksanaan tes SKDCAT. Dalam tes SKDCAT ada 3 kategori soal yang nanti akan diujikan, yakni kategori soal TWK, tes wawasan kebangsaan, kemudian tes intelijensi umum atau TIU, kemudian kategori tes TKP, tes karakteristik pribadi. Nah, ketiga kategori soal ini nanti ada masing-masing kisi-kisi soalnya. Nah, untuk TWK, tes wawasan kebangsaan, kisi-kisi soalnya yakni nasionalisme, integritas bela negara, pilar negara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, dan bahasa negara atau bahasa Indonesia.
Kemudian kalau untuk TIU, nah TIU ini biasanya berhubungan dengan angka-angka ya, atau berhubungan dengan menjawab soal hitung-hitungan. Nah, dalam TIU ini ada 3 komponen yang nanti akan diujikan. Yang pertama kemampuan verbal, terdiri dari soal analogi, silogisme, analitis. Kemudian kemampuan numerik ini ada berhitung, deret angka, perbandingan, kemudian kuantitatif, soal cerita. Kemudian ada kemampuan figural, ini berhubungan dengan gambar biasanya, atau serial gambar, seperti analogi, ketidaksamaan, dan juga serial. Dan terakhir, kategori soal TKP, untuk kisi-kisinya ada pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, kemudian profesionalisme, dan juga anti radikalisme. Nah, jumlah soalnya untuk TWK ini sebanyak 30 soal, TIU 35 soal, dan TKP 45 soal. Jadi soalnya berurutan, soal nomor 1 sampai soal nomor 30 itu soal TWK, kemudian dari soal nomor 31 sampai soal nomor 65 itu soal TIU, kemudian dari 66 sampai 110 itu soal TKP. Jadi berurutan soalnya, semuanya pilihan ganda, tidak ada yang isi. Nah, kemudian bagaimana sistem kelulusan dari pelaksanaan tes SKDCAT ini? Jadi setelah selesai kalian mengerjakan tes SKDCAT, setidaknya kalau kalian ingin melaju ke tahapan terakhir atau tahapan tes SKB atau tahapan tes lanjutan dalam sekolah kedinasan, kalian ingin lolos tes SKDCAT ini ada 2 ketentuan atau 2 penilaian yang harus kalian lalui. Jadi ketentuan penilaian yang harus kalian lalui kalau ingin lolos dari tahapan SKDCAT menuju ke tahapan berikutnya. Penilaian yang pertama adalah kalian wajib lolos passing grade atau nilai ambang batas dari ketiga kategori soal tadi. Nah, tadi sudah saya jelaskan, dalam SKDCAT ada 3 kategori soal yang akan diujikan, yakni TWK, TIU, dan TKP. TWK, TIU, TKP ini memiliki passing grade-nya masing-masing atau nilai ambang batas masing-masing. Nilai ambang batas maksudnya bagaimana? Nilai ambang batas itu adalah nilai yang harus dicapai atau nilai minimal yang harus dicapai dari masing-masing kategori soal. Jadi kalau kalian tidak mencapai nilai minimal tersebut dari masing-masing kategori soal, maka kalian gugur dalam tahapan tes SKDCAT. Nah, coba kita lihat dalam tabel di sebelah ini ya. Ini kalau kita lihat ada jumlah soal, kategori soalnya. Kategori soalnya ada TKP, TIU, TWK. Kemudian jumlah soalnya untuk TKP 45, TIU 35, TWK 30. Nah, di sini ada nilai ambang batas atau passing grade. Passing grade itu adalah nilai minimal yang harus dicapai. TKP, kalau kalian ingin lolos ya, TKP setidaknya kalian harus mendapatkan nilai 166 poin. Ya, memang cukup besar. Karena kenapa? Dalam tes TKP ini, semua jawaban pilihan ganda tersebut ada poinnya. Jadi jawabannya mulai dari jawaban A, B, C, D, O. Nah, dari A sampai E tersebut ada bobot poinnya. Jawaban yang paling benar pada soal TKP ini poinnya 5. Yang kurang tepat 4. Walaupun kalian menjawab sangat tidak tepat atau salah, masih dapat poin. Poinnya 1. Jadi jangan sampai tidak diisi dalam soal TKP ini. Karena itulah kenapa nilai ambang batasnya itu sangat besar, yakni 166 poin. Kemudian untuk TIU, nilai minimal yang harus kalian dapatkan adalah 80. Ya, kalau 80 setidaknya kalau 35 soal kurang lebih sekitar 15 atau 16 soal ya kalian harus menjawab benar. Kemudian kalau TWK itu nilai minimalnya adalah 65 poin. Nah, untuk TIU dan TWK ini bobot poinnya berbeda dengan TKP. Kalau TKP tadi kalaupun kalian salah masih dapat poin ya. Walaupun entah 1, 2, 3, atau 4. Kalau memang jawaban kalian paling tepat itu 5. Tetapi kalau dalam TIU dan TKP ini satu soal benar jawabannya 5. Kalau tidak mengisi atau salah tidak mendapat poin. Jadi satu soal benar itu nilainya 5 atau 5 poin. Nah, itulah kenapa passing grade-nya agak lebih kecil dari TKP. Untuk TKP tadi 166 nilai minimal atau passing grade-nya, kalau TIU 80 dan TWK itu 65 poin. Nah, bagaimana seandainya ya kalau kalian ingin lolos ke tahapan penilaian yang kedua? Ini baru penilaian yang pertama. Kalau kalian ingin lolos tes SKDCAT dan melaju ke tahapan penilaian yang kedua. Nah, jawabannya kalian harus lulus ketiga kategori
soal atau lulus dari passing grade masing-masing kategori soal. TKP 166 poin, ya, minimal harus nilai yang didapatkan. TWK adalah 65 poin. TIU 80 poin. Nah, kalau kalian salah satu saja tidak mencapai nilai minimal yang ditentukan, maka kalian gugur. Nah, contohnya seperti ini. TWK kalian dapat nilai 65. Lolos ya, karena nilai minimal adalah 65 untuk TWK. TIU kalian dapat nilai 100. Nah, ini pasti sudah lolos karena nilai minimal tadi 80. Kemudian TKP kalian dapat 165 poin. Lolos atau enggak? Jawabannya tidak lolos. Karena TKP-nya kurang 1 poin. Jadi tidak ada toleransi. Walaupun kurang 1 poin, kalian tidak lolos. Atau contoh lain, TKP dapat 200 nilainya. Lolos kan? Karena nilai minimal TKP adalah 166. Sedangkan kalian dapat 200. TIU kalian dapatnya 100 ya. Lolos juga. Atau 80 lah. Lolos juga. Kemudian TWK kalian dapat nilai 60 poin. Lolos nggak? Tidak lolos jawabannya pada TWK. Jadi, 3 kategori soal tadi, kalian harus lolos setidaknya dapat nilai minimal saja kalau kalian ingin melaju ke penilaian kedua. Jadi, penilaian pertama ini wajib peserta lolos passing grade dari 3 kategori soal tadi atau lolos nilai ambang batas dari ketiga jenis soal yang diujikan. Nah, kalau lolos, kemudian apakah langsung melaju ke tahapan berikutnya? Belum tentu. Jadi kalian jangan bersenang dulu, jangan bangga dulu. Karena ada penilaian yang kedua untuk bisa menentukan kalian lolos dari tes SKDCAT. Kalau tidak lolos passing grade tadi, maka gugur tes SKDCAT. Kalau lolos passing grade tadi, maka melaju ke penilaian kedua. Apa penilaian kedua? Penilaian kedua adalah kalian wajib ya masuk rankingan dari 3 kali kuota formasi yang dibuka atau yang dibutuhkan. Nah, maksudnya rankingan dari 3 kali kuota formasi yang dibutuhkan ini bagaimana? Jadi kuotanya berapa, kuota formasi yang dibuka berapa, kemudian dikali 3. Misalnya CPNS penjaga tahanan dibuka sebanyak 100 orang. Nah, itu kuotanya yang diterima ya, 100 orang. Kemudian dikali 3, artinya 300 orang. Ranking 1 sampai ranking 300 yang dengan catatan lolos passing grade tadi, kemudian di ranking dan masuklah ke tahapan berikutnya. Yang 301 maka tidak lolos. Jadi nilai TWK, TIU, TKP kalian di total sekali kemudian dimasukkan dalam sistem perankingan. Nah, perankingan ini berapa kuota yang dibuka kemudian dikali 3. Nah, itulah yang akan lolos ke tahapan berikutnya dari tes SKDCAT. Jadi selain kalian harus lulus passing grade, kalian juga harus mengejar nilai besar ya. Jadi jangan minimal saja saya sudah cukup ya. Ya memang lolos untuk penilaian pertama atau lolos passing grade, tetapi nilai kalian itu kan masih cukup kecil, jadi nanti takutnya kalah di sistem perankingannya, karena perankingan tersebut nilai yang berapa tahun kemarin itu besar-besar ya, baik sekolah kedinasan atau CPNS. Jadi kalau bisa kejar nilai setinggi-tingginya, kalau bisa itu 110 soal itu benar semua, jadi nilai total akhirnya 550 poin. Nah, dalam perankingan ini ada beberapa ketentuan yang harus teman-teman ketahui ya. Jadi untuk kuota penerimaan sangat menentukan dari perankingan. Kalau kuotanya nasional, artinya saingan kalian perankingannya seluruh Indonesia karena kuotanya nasional. Tetapi kalau kuotanya dibagi per kanwil, per daerah, ya, contohnya seperti Kemenkumham, itu berarti saingan kalian satu provinsi tersebut, tidak seluruh Indonesia. Kemudian kalau kuotanya dibagi lagi, ada kuota laki-laki, ada kuota perempuan. Nah, itu lebih enak lagi. Saingan kalian kalau laki-laki sama laki-laki, kalau perempuan sama perempuan untuk rankingannya. Nah, yang sangat bahaya ini ya, kalau kalian tidak benar-benar tes KDCAT ini, kuotanya kuota nasional, kemudian tidak ada kuota laki-laki, tidak ada kuota perempuan. Contohnya formasi apa? Formasi penjaga tahanan, instansi kejaksaan. Jadi kuotanya kuota nasional, tidak ada kuota laki-laki, tidak ada kuota perempuan. Jadi campur. Nah, itulah perankingannya campur. Udah seluruh Indonesia perankingannya campur. Tidak ada ranking khusus perempuan tersendiri atau laki-laki tersendiri, tidak ada. Jadi digabung semuanya. Nah, ini yang sangat kalian harus ekstra berjuang untuk dalam tes SKDCAT ini. Nah, kalau ditanya terkait dengan skor aman berapa? Sebenarnya tidak ada skor aman ya. Semakin sedikit kuota yang dibuka, diterima, maka sangat sedikit juga
atau sangat besar juga nilai yang harus dicapai oleh peserta dalam tes SKDCAT ini. Kalau yang dibuka formasinya kuotanya cuma 1, artinya kan dikali 3, jadi hanya 3 orang yang diterima. Nah, 3 orang ini harus bersaing nilainya yang paling besar. Sedangkan biasanya yang ikut tes SKDCAT ini bahkan ribuan orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang. Nah, kalau ikut saja 1.000 orang ya, yang diambil cuma dikali 3 ya, untuk melaju ke tahap berikutnya. Artinya sudah 997 orang yang harus gugur tes SKDCAT. Yang hanya masuk adalah 3. Nah, 1.000 orang tadi harus mengejar nilai yang paling besar. Jadi itulah kenapa tidak ada nilai aman. Tapi kalau mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, saran saya kejar nilai 450 poin. Biasanya 450 poin tersebut ya cukup terbilang aman lah ya untuk teman-teman kalau ingin melaju ke tahapan berikutnya dari tes SKDCAT menuju ke tahapan SKB. Nah, kemudian bagaimana tips dan trik untuk mengerjakan tes SKDCAT tersebut? Setidaknya ini berdasarkan pengalaman baik dari saya atau teman-teman yang sudah tes atau dari teman-teman yang lolos, kemudian mereka sharing-sharing. Ini saya rangkum jadi teman-teman bisa mempraktekkan ya nanti bagaimana tips dan trik dalam menjawab soal tes SKDCAT tadi. Yang pertama adalah teman-teman kalau bisa itu ya, ini sebenarnya kalau bisa tapi wajib ya, datang 1 jam sebelum pelaksanaan SKDCAT dimulai. Misalnya kalian sesi pertama jam 8 pagi ya, pelaksanaan tes SKDCAT. Jadi jam 7 itu kalian sudah harus standby, datang ke lokasinya. Biar apa? Biar kalian bisa belajar lagi, kalian mengingat lagi. Jadi jangan sampai jam 8 mulai, jam 7.50 kalian baru datang ya. Otomatis terkadang konsentrasi sudah terkuras ya di jalan karena panik dan sebagainya. Itulah kenapa datangnya lebih awal agar konsentrasi kalian tetap terjaga. Apa yang sudah kalian pelajari, sudah kalian hafal, ya itu kalian bisa nanti lebih maksimal lagi dalam mengerjakan soalnya. Kemudian yang kedua adalah sebelum mengerjakan soal, kalian awali dengan doa. Ya, doa ini sesuai dengan agama dan percayaan teman-teman ya. Nah, kenapa saya sarankan dan jangan lupa, jadi sebelum pelaksanaan tes SKDCAT ini berdoa terlebih dulu. Karena doa ini sebenarnya adalah harapan. Kemudian doa ini terkadang bisa membuat seseorang menjadi lebih tenang. Dengan mereka tenang, mereka bisa mengendalikan emosi, mengendalikan diri, kemudian tidak grogi ya. Karena kalau dalam pelaksanaan SKDCAT terkadang kita berhadapan dengan laptop atau komputer yang sudah disediakan, terkadang kita udah belajar banyak, udah menguasai, tapi ketika mengerjakan blank, lupa semuanya. Jadi itulah kenapa dengan berdoa sedikit banyaknya bisa memberikan harapan dan menghilangkan rasa grogi dari teman-teman semuanya, sehingga kalian lebih fokus, lebih tenang dalam mengerjakan soal tes SKDCAT. Tips ketiga adalah lewati soal yang dirasa susah. Tes SKDCAT ini kan waktunya 100 menit. Kemudian soalnya 110 menit, pilihan ganda. Nah, kalau kalian berfokus atau lama-lama ya di satu soal yang kalian anggap susah, maka akan kehabisan waktu. Karena kalau 110 soal, pengerjaan 100 menit, artinya satu soal tersebut tidak sampai dikerjakan dalam waktu 1 menit. Nah, kalian harus efisiensi waktu dengan baik. Jangan sampai waktu kalian terbuang sia-sia hanya memikirkan soal yang dianggap susah tadi. Jadi kalau ada soal yang susah, skip atau lewati soal tersebut, lanjut ke soal berikutnya. Yang keempat adalah baca soal sebelum narasi. Nah, ini biasanya kebanyakan teman-teman habis baca teks, kemudian jawabannya itu terkadang tidak tepat juga. Jadi itulah kenapa saat mengerjakan soal yang ada soal ceritanya, baca soal terlebih dahulu. Apa yang dimau dari soal itu. Sudah tahu mau soalnya apa, baru baca narasinya. Contohnya kalau misalnya soal tentang Pancasila yang ada beberapa paragraf ya, 1, 2, 3 paragraf. Kan banyak. Sedangkan yang ditanya tersebut hanya pada paragraf 1. Nah, itu kan sangat mubazir kalau kalian baca narasinya lebih dulu, sedangkan yang ditanya hanya pada paragraf yang pertama tadi. Jadi itulah kenapa kalau ada soal, baca soalnya dulu, baru baca narasi atau soal ceritanya. Yang kelima adalah manajemen waktu yang baik. 100 menit kalian bagi menjadi 4.
30 menit untuk TWK, 30 menit untuk TIU, 30 menit untuk TKP, sisakan 10 menit untuk mengkoreksi dan menjawab soal yang belum. Ini jangan sampai kelewatan. Di layar monitor nanti ada timer atau waktunya, jadi kalian bisa mensiasati. Sebisa mungkin 10 menit di akhir itu kalian sisakan untuk kalian mengkoreksi jawaban, kalian mencek jawaban yang sekiranya masih ragu atau belum keisi, agar kalian maksimal dalam menjawab soal tes SKDCAT ini. Yang keenam adalah wajib mengisi semua soal atau semua jawaban. Tahu tidak tahu, ya kalian jawab, siapa tahu benar. Apalagi soal TKP. TKP kalau kalian nggak isi, ya kalian tidak ada nilai 0. Tapi kalau kalian isi, walaupun kurang tepat jawabannya masih akan mendapatkan nilai. Syukur-syukur jawabannya benar, ya. Nilainya 5. Kalaupun salah nilainya masih dapat nilai, entah itu 1, 2, 3, atau 4. Jadi jangan sampai mengosongkan jawaban. Tahu nggak tahu 10 menit akhir tersebut, kalian klik saja yang mana kalian rasa jawabannya mendekati atau feeling kalian lah. Jadi tidak ada atau jangan sampai jawabannya itu kosong atau tidak terjawab. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan sampai terpengaruh dengan peserta lainnya. Ada peserta yang sudah lolos ataupun sudah mengerjakan SKDCAT duluan, keluar ruangan duluan, kalian udah mulai gelomat tuh, atau kalian udah mulai panik ya, waduh ini sebelah udah selesai, saya belum, masih banyak. Jangan sampai, fokus dengan diri kalian ya. 100 menit menentukan masa depan kalian. Jadi saat mengerjakan tersebut, kalian jangan sampai terlena. Pikirkan orang-orang yang menanti nilai kalian itu baik, atau kalian keluar dari ruang ujian, orang-orang yang kalian sayangi itu menunggu kabar terbaik untuk mendapatkan ya jawaban bahwa kalian lolos tes SKDCAT, lolos passing grade. Karena setelah selesai mengerjakan soal, pada monitor kalian itu, pada layar laptop atau komputer kalian mengerjakan, kalian klik akhiri selesai, maka akan keluar nilai kalian berapa. Nah, kalau kalian tidak fokus, ya alhasil kalian akan mempengaruhi nilai kalian dan kalian gugur dalam pelaksanaan tes SKDCAT. Jadi setelah selesai tes SKDCAT, selesai mengerjakan soal, nilainya langsung keluar. Kalian tahu apakah kalian lolos ke rankingan ya atau kalian gugur dalam pelaksanaan tes SKDCAT. Nah, mungkin itu beberapa informasi terkait dengan panduan dari daftar tes SKDCAT. Intinya persiapan belajar karena tidak ada sesuatu yang instan. Apalagi kalian tidak belajar ya. Peluang lolos itu akan lebih besar kalau kalian persiapkan dengan matang. Maka kalau kalian tidak persiapkan dengan matang, ya itu tinggal balik lagi ke nasib ya. Tapi kalau kalian sudah berusaha, kemudian kalian belajar, persiapan, tes SKDCAT, maka kalian akan sangat membuka peluang lebih besar untuk kalian lolos dalam pelaksanaan tes SKDCAT ini. Nah teman-teman yang ingin ikut belajar, bimbingan belajar atau bimbel, pelaksanaan tes SKDCAT ini silakan kalian bisa daftar ya. Pendaftaran bimbel masih dibuka. Silakan kalian bisa daftar untuk sekolah kedinasan, untuk CPNS apa saja, formasinya Kejaksaan Kemenkumham. Silakan kalian bisa daftar dengan klik link yang ada di deskripsi video ini atau bisa langsung DM ke Instagram aku milik Imri dan silakan kalian daftar. Kuotanya masih ada. Jangan sampai kalian sia-siakan waktu untuk kalian belajar dalam pelaksanaan tes SKDCAT ini. Dan mungkin itu informasi yang dapat saya sampaikan. Jika masih ada pertanyaan, informasi yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.